Jangan lupa di-subscribe ya, di-like dan komen. Oh iya, jangan lupa juga diaktifin tombol loncengnya supaya kalian dapat notifikasi setiap aku upload video. Ya. Halo, ketemu lagi dengan saya Luciana, Firma Hukum Goliat, dan rekan kembali lagi menemani kamu. Iya, kamu. Jangan lupa di-subscribe, kalian like video ini, tekan tombol lonceng di samping supaya kalian dapat notifikasi setiap kami upload video. Jangan lupa satu lagi, kalian share sebanyak-banyaknya. Thank you. Hai, kali ini ada topik yang sangat bagus, sering dijumpai di tengah masyarakat. Pertanyaan-pertanyaan. Kenapa sih perkara aku sering diabaikan polisi? Kenapa perkara aku sering dicuekin polisi? Ini dia jawabannya. Silakan. Sebenarnya saya mau menyampaikan, perkara kalian tuh bukan diabaikan ataupun dicuekin. Sesuatu yang tidak kalian pedulikan, ya saya katakan aja tidak kalian pedulikan. Ya mana ada yang perhatikan? Ya kan? Terus maksudnya gimana? Nggak diperhatikan gimana? Ya, dengan kata simpelnya, kalau kalian sendiri yang punya laporan, kalian tidak monitor perjalanannya udah sampai mana dan di mana, perkembangannya sudah sampai di mana, siapa lagi? Ya kan? Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana tahapan-tahapan membuat sebuah laporan di tingkat kepolisian, ya. Di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana cara memonitor laporan kalian supaya berjalan kasusnya, tidak jalan di tempat. Ya, kalian harus paham dulu. Ya, di sini saya menjelaskan apa sih yang dimaksud dengan laporan polisi. Ya, laporan polisi itu adalah sebuah yang berisikan pengaduan. Bahasa saya agak-agak sesederhana mungkin, saya akan coba ya. Tapi laporan polisi itu adalah laporan kalian ya, seseorang baik instansi yang membuka laporan atau membuat laporan atau pengaduan kepolisian di tingkat kepolisian yang mana dia sudah dijamin hak dan kewajibannya di undang-undang, sehingga dia itu membuat laporan berdasarkan atas adanya kejadian atau peristiwa tindak pidana dan atau juga akan terjadi peristiwa atau tindak pidana gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan laporan di kepolisian. Oke. Langsung aja, begini stepnya untuk kalian membuat sebuah laporan di kepolisian ya. Cukup kalian datang nih ke kantor polisi ya. Oh ya, kantor polisinya yang kalian akan buatkan laporan adalah di mana peristiwa tindak pidana tersebut, wilayah hukumnya ya, tempat kejadiannya. Ya kalau di Medan tindak kejadiannya ya kalian lapor ya di kepolisian di tingkat Medan, apakah itu di Polda, Polres, Polsek ya, ada wilayah hukum tertentu. Kalian datang ke sana, kalian lapor ya. Kalian menuju SPKT namanya ya. Apa itu SPKT? SPKT adalah Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu. Kalian datang ke sana membawa KTP kalian atau identitas kalian, membuat atau membuka laporan ya. Kalian ceritakan kronologis tindak pidananya terjadi ya. Setelah kalian ceritakan dengan singkat, kemudian pihak kepolisian tersebut akan memproses laporan kalian ya berdasarkan pasal 13 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dari pasal tersebut ada dasarnya akan keluarnya surat perintah penyidikan ya dari LP kalian, maka keluarlah surat perintah penyidikan. 7 hari lamanya ya, keluarlah SPDP yang kalian sebagai pelapor harus dapatkan. Apa itu SPDP? SPDP adalah surat perintah dimulainya penyidikan. Itu harus kalian dapatkan, berarti perkara kalian atau laporan kalian sudah mulai diproses. Nah, bagaimana caranya kalian untuk memonitor dari kasus kalian yang seperti saya sebutkan sebelumnya? Ya, setelah SPDP keluar, kalian harus menerima yang namanya SP2HP. Apa itu? Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan. Nah, SP2HP tersebut adalah salah satu cara kalian untuk tahu di sana akan diisi nih
Oh iya, sudah dimulai penyidikan. Nah, di sana akan tindak lanjutnya apa, hambatan-hambatannya apa. Di sana akan kalian tahu sehingga kalian bisa monitor kasus kalian. Jadi bukan diabaikan polisi loh ya. Kalian aja mungkin yang merasa kasus kalian diabaikan. Sekali lagi, siapa yang peduli? Siapa yang yang peduli kasus kalian kalau kalian sendiri pun mengabaikan? Ya jangan bilang polisi mengabaikan. Kalian juga harus aktif dong. Ya, jangan nyalahkan aja kerja kalian. Sorry, ngegas pula aku. Bercanda. Jadi itu ya, jadi bukan perkara kalian bukan diabaikan polisi, tetapi kalian juga sebagai pelapor harus aktif ya. Nah, tadi prosedurnya kalian datang ke SPKT, kalian buka LP, setelah itu keluarlah surat perintah penyidikan, kalian dapat SPDP, lalu dari SPDP itu kalian dapat yang namanya SP2HP. Cepet kali aku ngomongnya, nggak apa-apa lah ya, ngertinya kalian ya. A few moments later. Oke guys, terima kasih ya. Itu merupakan tahapan di tingkat polisi, laporan-laporan, ya membuat laporan. Jadi nggak ribet sebenarnya. Mau nggak ribet lagi, atau kalian udah punya laporan di kepolisian tapi nggak jalan, silahkan hubungi kita. Asik. Tidak, kayak maksudnya begini. Sebuah perkara ya akan lebih maksimal apabila ditangani oleh yang sesuai dengan profesinya. Jadi kalau laporan kalian udah di tingkat kepolisian, baru kalian bilang kok nggak jalan-jalan, silakan konsultasi di kita. Thank you. Terima kasih teman-teman kalian sudah menyaksikan video ini, dan saya Luciana undur diri. Firma Hukum Goliat dan rekan akan selalu hadir membawa topik-topik yang berisikan edukasi hukum. Kalian tinggalkan komen di bawah ini, atau kalian ada bertanya silakan tinggalkan komen. Jangan lupa kalian subscribe, like video ini, dan kalian share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa loh ya. Kita udah ngomong-ngomong di sini, kalau kalian nggak subscribe juga parah. Thank you.